mungkin materi yang saudara lihat, ini kan materi yang sudah biasa. Materi ini adalah kebenaran tentang dosa dan keselamatan menurut Alkitab. Orang Kristen kalau tidak memahami konsep ini secara benar, maka dipastikan dia akan selalu merasa bahwa kekristenan itu tidak istimewa. Kenapa kita menjadi orang Kristen? Ini harus kita pahami dengan benar. Sebab tanpa ada dosa, maka tidak ada keselamatan. Kalau tidak ada dosa, ya, maka ceritanya pasti berbeda. Alkitab ini barangkali tidak akan dikanonisasi, tidak akan dibukukan seperti ini. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu ada begitu banyak keyakinan agama di seluruh dunia ini. Apa pemahaman mereka secara teologis? Ya, apa konsep mereka tentang dosa dan tentang keselamatan? Sebab semua agama menjanjikan tentang keselamatan. Semua agama percaya bahwa dia berdosa. Itu makanya saya merasa punya kepentingan besar supaya setiap jemaat mendengar. Ya. Apalagi yang baru belajar kekristenan. Sedangkan kita yang sudah lahir di kandung bunda selama 9 bulan juga sudah Kristen, kita belum paham. Jadi hari ini kita belajar ya konsep atau kebenaran. Yang kita pahami selama ini belum tentu kebenaran. Ya, itu hanya menurut tafsir kita. Tapi apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang dosa dan tentang keselamatan? Kita lihat Bapak Ibu, pemahaman yang salah tentang dosa akan mengaburkan makna dari keselamatan. Jadi kalau definisi kita tentang dosa sudah salah, maka definisi kita tentang keselamatan pasti salah. Itu sebabnya orang Kristen ya tidak jadi jaminan bahwa dia memahami tentang definisi dosa yang benar. Oleh sebab itu mari hari ini saudara gunakan telinga yang baik. Ya, konsentrasi yang baik supaya kita benar-benar menjadi orang Kristen yang paham dasar kekristenan itu apa. Sekali lagi saudara-saudara, kalau kita paham tentang makna definisi dosa menurut Alkitab, maka kita akan paham makna atau definisi dari keselamatan. Nah, kalau kita sudah paham definisi keselamatan, maka sebagai orang Kristen kita ini sangat spesial. Amin. Amin. Kita menjadi spesial. Kita menjadi sangat-sangat bangga menjadi orang Kristen karena kita punya konsep yang berbeda tentang keselamatan. Apa definisi dosa itu yang pertama? Nah, ini sebagian mungkin sudah paham. Apa itu definisi dosa? Perhatikan di sini, Bapak Ibu. Dosa itu bukan hanya sekedar apa? Pelanggaran pada hukum dan aturan. Kita mulai masuk di sini. Ya. Hampir semua agama mengajarkan bahwa dosa itu adalah pelanggaran pada hukum Tuhan. Kenapa kamu berdosa? Karena saya tadi tidak berdoa misalnya. Ketika kita merasa melanggar firman Tuhan, ya, kita melanggar ketentuan Tuhan, maka definisi secara umum itulah yang diajarkan oleh agama, itulah dosa. Padahal menurut Alkitab, dosa itu anak-anak SMP pun sudah harus mulai belajar ini, apalagi anak-anak SMA, gitu ya. Kenapa? Saya percaya semua materi-materi pelajaran di sekolah itu semua sudah settingan. Artinya sudah ada yang ngatur. Jadi di dunia ini orang pun dibatasi kecerdasannya, kepintarannya. Gitu ya. Apa tandanya? Apa buktinya Pak Gembala bahwa kepintaran orang kalau dari sekolah dibatasi? Ya materi kurikulumnya. Ya. Orang-orang yang hebat di dunia ini secara prestasi justru mereka itu di-DO dari sekolah. Kenapa? Mereka tidak dikeluarkan dari sekolah.
Alasannya karena saking bandalnya, padahal saking pintarnya. Kadang-kadang sekolah itu sudah nggak bisa mengakomodir otak seseorang sehingga dia nggak mau sekolah. Ya. Jadi ingat, termasuk dalam pemahaman teologi. Sebagai orang Kristen, pendidikan agama di sekolah itu sangat terbatas. Sangat terbatas. Ya, sangat terbatas. Itu sebabnya penting kita pahami, saudara, apa definisi dari dosa. Ketika Anda menjadi orang Kristen, ya, kalau kita percaya bahwa dosa itu adalah pelanggaran saya, maka keselamatan itu pasti juga apa? Perbuatan saya. Di dalam bahasa aslinya dosa itu artinya apa? Hamartia. Itu makanya ada di bangku teologi pelajarannya hamartiologi, ilmu yang mempelajari tentang dosa. Apa paham Anda tentang dosa? Itu menentukan, ya, paham Anda tentang keselamatan. Hamartia itu artinya apa? Tidak tepat sasaran. Itu seperti anak panah yang meleset tidak tepat sasaran atau meleset dari sasaran. Nah, sasaran ini apa yang dimaksud dengan sasaran ini, saudara? Sasaran apa yang dimaksud dengan sasaran? Ya. Ingat, sasaran itu bukan perbuatan kita. Tapi sasaran yang dimaksud adalah sasaran dari tujuan. Tujuan kita diciptakan Tuhan itu apa? Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, apa sasaran Tuhan? Ya. Apa tujuan Tuhan? Dan ingat, dicatat dalam Alkitab, tujuan Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, sasarannya adalah yakni tidak mati. Tidak mati. Atau hidup selama-lamanya seperti Allah dan menikmati kemuliaan di dalam keabadian. Jadi ingat ya, sasaran Tuhan terhadap manusia adalah tidak mati. Makanya mati. Itulah artinya meleset dari sasaran. Nanti coba pelan-pelan, karena kita sudah mulai belajar tentang definisi dosa, supaya kita mulai paham apa hubungan dosa dengan pelanggaran saya. Gitu ya. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17, perhatikan ini. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, kepada Adam. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Perhatikan. Manusia itu artinya Adam. Adam itu artinya manusia. Waktu itu belum ada Hawa di sini. Selalu firman itu diberikan kepada Adam. Laki-laki, dengar. Kepada Anda lah diberikan firman itu. Waktu itu Hawa nggak ada di situ. Sekarang banyak. Adam berubah jadi Hawa. Dan Hawa mengambil posisi Adam. Itu makanya Sarai, dominan itu artinya. Ketika dia sudah menerima janji Tuhan, lahirlah Ishak, namanya diganti menjadi Sarah. Kenapa nama itu diganti? Itu perubahan daripada perjanjian lama kepada perjanjian baru, kira-kira seperti itu. Dari hukum Taurat kepada kasih karunia. Karena begitu banyaknya sekarang, jadi kegagalan Adam itu masih terus dikopi. Ayat 17. Ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu ada larangan. Janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari yang kau memakannya pastilah engkau mati. Apa di sini definisi mati? Ya, ingat, akibat manusia atau Adam jatuh. Inilah dosa itu, saudara.
Ingat tadi dosa itu artinya apa? Tidak tepat sasaran. Sasarannya apa? Tidak mati. Jadi Allah merancang kekekalan. Ya, Tuhan merancang. Dalam rancangan Allah, Adam itu tidak mati. Tidak mati. Tapi ada yang bilang begini, Pak Gembala, seandainya Adam tidak berdosa, pasti tidak akan berketurunan. Kenapa? Karena banyak orang berkata bahwa hubungan suami istri itu dosa. Ingat. Artinya apa? Adam pasti akan beranak cucu tanpa berdosa dalam rancangan Tuhan. Tapi Adam lebih memilih untuk melanggar. Nah, pelanggaran Adam inilah yang disebut dengan dosa. Ya. Akibat manusia atau Adam jatuh atau terpisah dari Allah. Nah, ini yang disebut dengan apa? Thanatos. Jadi mati itu artinya tos. Thanatos itu kalau kita lihat dalam bahasa aslinya artinya terpisah dari untuk selama-lamanya. Nah, mungkin Anda akan berkata begini, banyak di dunia ini orang tua terpisah dari anak bisa kok bertumbuh sehat. Bisa? Bisa. Tetapi manusia tidak akan pernah bisa. Ya. Apa akibatnya Pak Gembala? Kalau orang terpisah dari Tuhan, akibatnya adalah apa? Dia semakin jahat. Semakin jahat. Semakin gelap dia. Semakin gelap. Itu sebabnya kalau kita lihat dari kejatuhan Adam, manusia semakin terpisah dari Tuhan. Semakin gelap dan semakin gelap. Dan akibatnya, akibat dari Thanatos ini adalah apa? Maut. Ya, akibat daripada dosa itu adalah maut, yaitu apa? Thanatos. Dalam bahasa Indonesia maut itu adalah kematian. Kematian fisik. Makanya kalau kita lihat marka rambu-rambu lalu lintas. Hati-hati Pak Sopir, maut menunggu. Jadi definisi kita selama ini tentang maut itu adalah mati. Padahal definisi maut itu jauh lebih serius daripada kematian. Karena definisi maut itu adalah terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Kalau terpisah dari Allah untuk selama-lamanya, berarti itu adalah apa? Neraka, saudara. Neraka. Jadi semua agama punya konsep neraka. Semuanya percaya tentang neraka. Hanya soal begini, siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga, berbeda definisinya. Ada satu agama yang mengatakan bahwa nanti kamu masuk surga kalau kamu berbuat baik. Kenapa? Keselamatan jadi hubungannya dengan perbuatan, karena dosa di awal sudah berhubungan dengan perbuatan. Kekristenan tidak mengajarkan seperti itu. Mungkin banyak mimbar mengajarkan seperti itu, mimbar gereja ya. Banyak. Tetapi Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Itu sebabnya Yesus pernah berkata, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, bukan seperti yang diajarkan oleh banyak pendeta, bukan seperti banyak yang diajarkan guru-guru sekolah minggu. Misalnya di guru sekolah minggu sekarang harus minta bohong itu dosa. Nah, guru-guru sekolah minggu harus berhasil mengajarkan anak itu sampai dia paham dosa apa yang dimaksud. Sejak manusia, sejak kita sudah percaya Yesus lahir baru, ya, maka perbuatan kita selanjutnya itu ada dua, perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah. Perbuatan yang salah itu didefinisikan sebagai pelanggaran. Jadi guru-guru sekolah minggu harus betul-betul cerdas dan bijak. Guru sekolah minggu harus sukses
mengajarkan kepada anak ini bahwa dosa yang dimaksud itu adalah pelanggaran khusus kepada orang yang sudah lahir baru. Udah mulai masuk sini saudara? Sudah mulai paham? Atau aku udah paham dari dulu? Ya, inilah keistimewaan kita sebagai orang Kristen. Ya, kita bisa jadi banyak pelanggaran. Tapi Yohanes mengatakan dalam suratannya, setiap orang yang lahir dari Allah tidak mungkin berbuat dosa. Lanjut saudara. Jadi ingat ya, maut ini apa tadi? Artinya Thanatos. Thanatos itu artinya apa? Terpisah dari. Kira-kira gambarannya kan seperti itu. Yesus ketika Allah Bapa memalingkan wajahnya daripada Yesus, disitulah dia itulah Thanatos itu. Jadi Yesus secara dalam wujud manusia turut merasakan dampak dari Thanatos. Dia mengatakan, Allahku, mengapa engkau? Atau di perjanjian lama, siapa yang pernah begitu dikasih Thanatos itu siapa? Firaun. Allah 3 hari 3 malam tidak ada terang. Jadi terang yang dimaksud bukan terang seperti ini atau terang cahaya dari senter, tidak. Karena kalau cahaya seperti itu yang dimaksud, ya orang Mesir bisa membuat obor, bisa membuat api unggun. Tapi terang yang dimaksud adalah apa? Keberadaan Tuhan. Allah menarik dirinya daripada manusia. Jadi setiap manusia di dunia ini, baik dia orang Kristen atau tidak, keberadaan Tuhan itu ada dalam dirinya. Makanya dia bisa bernafas. Itu makanya saya bilang tadi ada anugerah secara umum. Matahari diberikan itu kepada orang yang tidak percaya Yesus. Nafas. Apakah contoh, bayangkanlah misalnya kalau di Simaribuntang di sana hanya orang Kristen aja yang bernafas. Ya. Atau di Baliran sana yang nggak percaya Yesus tidak bernafas. Nafas itu berkat secara umum. Anugerah secara umum diberikan kepada semua orang. Itu sebagai tanda bahwa Allah ada dalam dirinya walaupun tidak diakui. Tetapi bedanya kita dengan orang yang tidak diselamatkan oleh Tuhan, yang tidak percaya kepada Yesus adalah keselamatan. Hidup yang kekal ku miliki selama-lamanya. Kalau hidup yang sementara ininya, hidup yang sekarang sementara, itu betul nggak? Betul nggak kira-kira? Hei, ingat. Walaupun kita bercita-cita mati nanti, aku nanti umur 130 tahun lah aku baru mati, nggak jadi jaminan. Ada orang tadinya kita kelihatan nggak ada penyakitnya, tiba-tiba kita buka Facebook, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, atau tenanglah di keabadian. Kalian kan dengar begitu, masih muda, ya. Sampai orang menciptakan lagu takdir memang kejam. Ya memang kadang kalau secara definisi kejam lah. Ada seorang ibu atau seorang ayah yang meninggalkan anaknya baru lahir. Kejam kali. Sampai istrinya bilang, nggak kuat aku mah, nggak kuat aku mah. Kata coba bayang, kejam kali. Ya, tapi ingat, di dunia ini kita hidup hanya sementara. Amin. Amin. Sesukses apapun Bapak Ibu di dunia ini tetap sementara. Ya. Yang kekal itu nanti sesudah kematian. Jadi ini yang perlu kita persiapkan saudara-saudara. Ya. Banyak orang tidak paham tentang Thanatos ini. Bahkan ada yang menantang Tuhan lagi. Malah tuh nggak pasti itu neraka, katanya. Coba lah. Dia nggak baca. Orang kaya yang masuk ke alam maut itu, yang berteriak kesakitan siang dan malam, dia berteriak-teriak, Tuhan, Abraham, tolong. Coba,
Kadang-kadang kita ini kan nggak paham. Kesusahan di kita aja dikasih kita di dunia, coba. Acap kali kita sudah minta mati. Apa mau Tuhan? Gak kuat lagi aku Tuhan menjalani hidup ini Tuhan. Udah lebih baik mati. Coba bayangkan, baru sedikit saja. Bagaimana nanti kalau di neraka? Itu sebabnya, dengarkan baik. Begitu berbahayanya. Jadi dosa itu bukan hanya sekadar pelanggaran amunah. Dosa itu bukan hanya karena sekedar dia melanggar moral. Tapi dosa itu adalah apa? Dosa itu meleset dari sasaran. Ya, tidak tepat sasaran. Apa tadi sasarannya? Hidup. Jadi susah pihamunai. Itu bukan rencana Tuhan. Mulai pagi kopi di jolo dobe adong isi kue ngabuti. Nah, doang. Ingat, itu bukan rancangan Tuhan. Itulah akibat daripada dosa itu, saudara. Karena ada akibat dosa yang tidak bisa kita hindari. Salah satunya apa? Kematian. Sakit. Ingat, Tuhan tidak pernah merancang manusia sakit. Tuhan tidak pernah merancang manusia kena malaria, apalagi kena dengue. Tuhan merancang manusia itu sempurna, sama seperti dirinya. Tetapi ingat, di dalam rancangan Tuhan, rancangan ini hanya dimungkinkan terjadi tanpa dosa. Jadi dosa itu seperti karat. Tahu karat? Lihat pernah kapal yang besar, begitu karatan gimana? Tenggelam, saudara. Dosa itu karat, merusak. Itu sebabnya dosa itu dampaknya merusak. Ada seorang pakar teolog mengatakan bahwa dampak dosa itu merusak secara permanen. Jadi kerusakan secara permanen yang tidak mungkin bisa lagi dibetulkan. Itu sama seperti mobil. Kalau sudah rusak permanen, harus diciptakan ulang. Jadi ketika kita lahir baru, ya, ingat, di dalam lahir baru itu ada namanya pembaharuan ulang. Loh, gimana cara kerjanya itu? Nggak usah pikirkan itu. Nanti kau pikirkan pula itu stres, nggak laku makan lagi gara-gara itu. Malah cara Tuhan memperbarui aku. Yang tidak berdosa jadi, yang berdosa jadi nggak berdosa. Ini nggak bisa, udah 2 bulan aku nggak laku makan gara-gara itu. Ingat, sama seperti angin, kita nggak tahu dari mana dia dan mau kemana. Sama seperti itulah manusia dilahirkan baru. Bagi Tuhan cuma hitungan. Kalau ada lebih kencang daripada 1 detik, atau bahasa dunia mengatakan simsalabim, Tuhan langsung ya. Begitu rado percaya lahir baru, Tuhan mengerjakan itu dalam hitungan kilat. Ya, walaupun tetap konsekuensinya tubuh yang dipakai si rado ini sekarang adalah tubuh yang sudah terkontaminasi dengan itu. Makanya akibatnya apa? Tujuannya adalah nasa jolma ikon mate ikon mago si daging ini. Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, darah dan daging tidak bisa masuk surga, nggak bisa. Harus dibaharui dulu. Nah, ini sering saya tanyakan, apa hubungan dosa Adam dengan kita? Ingat ya, apa hubungan dosa Adam dengan kita? Roma 5 ayat 12. Perhatikan ke depan. Roma 5 ayat 12 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dosa, perhatikan ya ke depan ya, supaya pintar. Ya, supaya pintar. Bayangkan nanti kalau Bapak si Samudra tahu udah mulai konsep ini, wah, setara dia dengan STH. Walaupun nggak usah langsung bu STH, nanti pun langsung oatmeal sinaga STH katanya. Nggak, jangan. Tapi pengetahuannya, dengar, supaya kita paham kenapa kita menjadi berdosa. Dengar ya, kita sudah masuk ke sini. Kenapa kita menjadi berdosa? Apakah saya berdosa karena saya melanggar? Alkitab mengatakan tidak. Sekalipun agama mengatakan yes.
Agama mengatakan bahwa kita berdosa karena kita melanggar. Makanya tadi bohong-bohong itu loh. Dosa apa yang dimaksud? Ya, nanti anak-anak ini contohlah si Boas lah misalnya. Bohong aku tadi berarti nggak ada lagi harapanku. Karena dengar ya, konsekuensinya begini. Kalau ada seseorang, ini menurut ajaran Alkitab, kalau ada seseorang yang sudah diselamatkan Tuhan, dengar ya, dia sudah diselamatkan Tuhan, artinya tidak berdosa lagi. Kemudian dia berdosa lagi. Itu kan dibilang si Paulus di dalam kitab Ibrani. Kemudian dia berdosa lagi kalau ada, maka dengar ya, maka tidak ada lagi harapan bagi dia untuk diselamatkan. Karena nggak ada lagi korban. Karena korban Yesus hanya satu kali untuk selama-lamanya. Jadi contoh kalau Mak Joseph ini berdosa lagi lah dia, katakanlah berdosa lagi. Ya sudah, nggak usah datang lagi gereja. Nggak ada gunanya lagi loh. Kalau seperti itu definisinya, ya, jadi penjahat lah seterusnya, betul nggak? Makanya banyak di dunia ini orang yang merasa dosanya tidak mungkin lagi diampuni Tuhan. Makanya dia semakin jahat. Dia merasa nggak mungkin lagi diampuni Tuhan dosaku. Aduh, udah banyak kali dosaku. Kenapa? Karena dia mengukur dosanya dengan perbuatannya. Kalau ukuran dosa adalah perbuatan, pertanyaannya, mungkin nggak kita menjadi orang benar? Berapa kali Anda jatuh dalam dosa setiap hari? Selalu. Betul nggak? Katakan sama-sama. Selalu. Gitu kira-kira gayanya. Selalu. Gitu ya. Nggak ada harapan bagi kita. Jadi ingat ya, dosa. Perhatikan ke depan. Dosa masuk ke dalam dunia. Nah, itu makanya penting kali lah aku rasa hadir nih jemaat-jemaat ini sudah dengar ini. Tadi ku tanya, mana suamimu? Udah kue aja kemarin. Ini pelajaran dasar. Jadi dengarin ya, supaya nanti gini, kalau Anda nanti pulang dari sini, kekristenanmu engkau rasakan sama saja, berarti belum paham. Itu makanya dengar, kadang-kadang iblis nggak melarang kita datang. Ya, tapi begitu Anda duduk sudah mulai Anda diganggu. Sehingga dari 10 firman yang disampaikan, ya, dari 10 firman yang disampaikan hanya 2 yang ditangkap. Itu pun yang lucu-lucunya, ya, itu pun yang lucu-lucunya lah disimpannya, saudara. Tadi aku lucu lah dengan pendeta, lucu kali lah kalau ini tadi setengah mati aku ketawa katanya. Jadi berapa kali setengah mati tadi kau ketawa? 2 kali aku setengah mati. Jadi harusnya udah mati lah. Iya, kok nggak mati ya? Ini bahasa Indonesia setengah mati. 1 minggu ini berapa kali Anda merasa setengah mati? Jadi sudahlah, itu hanya bahasa dalam pikiran. Itu hanya permainan dalam pikiran. Itu nggak benar-benar ada setengah mati. Karena kalau ada setengah mati dalam 1 minggu Anda 3 kali setengah mati, Anda sudah berutang setengah mati. Ingat ya, Roma pasal 5 12 sekali lagi. Dosa masuk ke dalam dunia melalui berapa orang? Perhatikan ke depan. Dosa masuk, dosa ini itu hamartia. Dosa masuk ke dalam dunia melalui satu orangnya. Ini yang selalu saya bilang, gak ada hubungan dosaku dengan perbuatanku. Ingat ya, karena dosa itu datang melalui satu. Siapa itu? Adam. Berarti saya berdosa karena Adam. Dan dari dosa itu timbullah kematian. Ya, kematian. Akibatnya kematian menjalar pada seluruh umat manusia. Sebab semua orang sudah berbuat dosa. Ingat, semua orang sudah berbuat dosa. Itu lahir dari mana? Dosa satu orang. Itu makanya dengar, Anda punya kuasa atas perbuatanmu, tapi Anda tidak berkuasa terhadap takdir. Tahu takdir?
itu udah di luar kekuasaan. Contoh, kita nggak bisa berkuasa atas kematian. Bayangkan kalau ada di sini saking hati-hatinya, setiap dia keluar begini dia, atau dari ladang dia jalan, karena takut ditabrak mobil, lah dia dari sawi-sawi sana jalan, tiba-tiba datang ular kobra, mati mengenaskan. Kita nggak berkuasa atas kematian. Itu makanya 1000 kali Anda tidak mau mati. Kematian itu sesuatu yang pasti. Maka pastikan Anda masuk asuransi. Minimal BPJS TK 42 juta. Cukuplah untuk penguburanmu. Sehingga nanti kalau contoh ada yang mati, katakanlah suami duluan mati, istrinya nggak terlalu stres. Banyak sekarang istrinya sampai diikat kepalanya, dibikin selompas, kan kepala ada di lumen rohana mati. Amatai. Ana pikir, oh Tuhan, awak mati aku. Oh tak tinggal aku kan, lihat tiung kata coba gitu. Ya kan? Betul nggak itu kira-kira? Maunya sama-sama matilah kita semua katanya. Nggak bisa pula kita atur. Kalau kita atur kematian kita, itu namanya bunuh. Itu offside. Itu makanya sanksi yang dilakukan oleh gereja. Saya banyak ditanya, Pak Pendeta, boleh nggak dikuburkan oleh orang yang mati bunuh diri secara gereja? Dengar, Alkitab tidak mengurusi namanya penguburan. Jadi Alkitab hanya mengurus Anda sampai Anda hidup. Selama Anda hidupnya diurusi. Saya sudah mati, tidak ada lagi ayatnya itu. Contoh, kalau nanti mati si bikin kain kafan, bikin kacamatanya, bikin tas, nggak ada itu. Nggak ada. Jadi kematian itu nggak diurus lagi, kematian jasmani yang nggak ada. Mau dikubur, nggak ada persoalan. Mau nggak dikubur, mau dital-tali seperti kayak di India kuliah. Ngeri kali kadang di India itu ya. Mungkin kalau dia orang miskin, mungkin ini tafsiran saya lah ini. Kalau orang miskin, kan dibakar mereka. Kadang-kadang kayak dipaksakan lah begitu. Dibikin kayu yang besar itu dari sininya gini. Kalau orang kaya dia kan gedungnya di bawah, ada di situ pakai kremasi, pakai apa itu. Sakitnya kalau miskin ini memang. Ya. Anda pun nanti kalau mati, kalau Anda miskin, papan bunga cuma 1, itu pun mungkin dari gereja lah itu. Turut berduka cita katanya. Itu pun hari ini dia dikubur, jam 2 datang bunganya, jam 4 udah diambil. Tapi kalau Anda orang kaya, dia ada nanti soal. Mulai dari simpang 2, Dohok Marhaut Nirowak, Pangdam 1 Bukit Barisan. Ya, makanya ayo dapat game. Aku nggak mau aku miskin. Tapi ya, dibilang lagi takdir, bukan takdir itu. Ini yang saya bilang cita-cita kaya. Bangun setiap hari jam 11. Gitu. Ya. Dari perilaku kita sudah nampaknya kita ini jadi orang kaya atau jadi orang miskin. Maka tadi saya lihat ada sekolah minggu jam 7 sudah ada yang datang. Aku bilang, bisa cepat bangun ya. Ini sudah nampak dia orang berhasil. Kalau yang bisa mengatur dirinya cepat bangun. Hari minggu. Nah, ini kurs sekolah minggunya pun terlambat. Tuhan berkati kami. Bukan, dengar, orang yang melanggar pun diberkati Tuhan. Tetapi dengar, orang yang melanggar tidak bisa menikmati berkat. Yang ini halangannya, jadi dia nggak bisa menikmati berkat itu. Ya, jadi ingat ya, semua orang sudah berdosa. Tapi siapa penyebabnya? Ada. Ingat ya, kalau untuk perbuatanmu engkau berkuasa. Contoh. Jangan dulu makan 1 minggu ini, bisa nggak? Walaupun dapatnya mati, bisa nggak? Kita punya kuasa atas itu. Contoh. Nggak percaya sama Sinanda. Ananda gini, pastikan jangan makan 1 minggu ini. Kalau berhasil nggak makan, ku kasih Nanda 5 miliar, bisa nggak? Pasti dibilangnya begini, kalau bisa 3 minggu lah Pak, game kali 15 M. Walaupun saya sudah terima 15 M. Lihat ini buat mau saving nih. Tapi manusia tantangannya begitu. Betul nggak? Tapi soal dosa tadi, kita lahir aja sudah. Bayangkan, dosa, udah begitu.
Bayangkan, dia belum pernah main skater. Atau pernah saudara lihat ada baby masih dalam kandungan, udah berantem dia? Ada, siapa itu? Esau. Atas ketentuan Allah sudah, atas ketentuan Tuhan. Tapi belum pernah aku dengar ada bayi. Memang kau, biar kau, anjing kau, binatang. Ada nggak pernah di dalam begitu? Apa katamu nak? Kau pun mama, kurang ajar kau mama, katanya. Coba, ada pernah dengar begitu? Bayi yang nggak tahu apa-apa, dia lahir, statusnya sudah sebagai pendosa. Siapa? Dari mana itu? Inilah akibatnya. Makanya Tuhan mengatakan ada dampaknya mengerikan. Kalau kau makan, hari itu juga kau dosa, melahirkan dosa. Adam berdosa. Kain, Habel, pohopuna, berdosa. Itu di luar kendali, di luar kuasa kita. Ya, lanjut. Itulah sebabnya, nih perhatikan ke depan. Itulah sebabnya untuk menyelesaikan dosa yang dibutuhkan bukan agama. Halo? Yang dibutuhkan bukan beragama. Nah sekarang kan di media sosial semua sudah viral. Dulu mohon maaf, permalin, malunya dia tampil di depan umum. Betul nggak? Makanya banyak dulu permalin datang ke Siantar, dia jadi Kristen terpaksa. Karena kalau dia ngaku permalin, nggak nyaman dia rasa. Tapi sekarang semua dilindungi undang-undang. Permalin pun sudah bebas berkhotbah di Facebook. Tebata mulai jadi bulu. Ai sudah bata mulai jadi bulu no. Ai matuhan mulai isi matuhan ini dia mau sada dohita. Sada dohita. Molo hamu Kristen merhite-hite gorni Yesus. Coba dengar. Menyelesaikan dosa yang dibutuhkan bukan agama atau moral yang baik. Anda sekudus-kudusnya pasti tetap kudus. Coba bayangkan, sekudus-kudusnya ada di sini yang maha kudus. Setiap hari Anda contohnya nggak bisa nggak marah, dilempar orang pakai butak nggak marah, Anda tetap berdosa. Ya. Saudara pernah lihat bayi melempar piring? Hah? Bayi itu, coba yang kita tahu dari bayi hanya kelucuannya. Makanya kadang-kadang kalau bisa anak itu tetaplah bayi. Si Jan ini nggak bisanya tetap bayi dia. Waktu bayi lucu, waktu besar nggak lucu lagi. Kalau waktu coba lah, kayak si JP kami ini sekarang lucu kali. Semua yang dikatakannya itu, oh katakan si JP. Si Quincy udah nggak lucu lagi sekarang. Makanya saya sekarang mencari masa lalu mereka sekarang kan. Ini mana sih? Ada videonya si Quincy waktu kecil, ada masih simpan videonya. Ku tonton lah itu. Oh sekarang nggak gitu lagi dia ya. Karena semakin dia tahu, semakin dia nakal. Manusia begitu. Pengetahuan itu tanpa disadari membunuh sesuatu dari dalam dirinya. Jadi ingat, karena dosa itu di luar kendali kita, maka yang dibutuhkan bukan agama. Nah sekarang orang cari agama, ya mau mati asal manano. Ini yang jujur, saya hari ini mulai agak serius, sama seperti Prabowo. Kenapa ala-ala militer? Ini kan banyak nggak dipahami. Militer semua, anggaran, anggaran. Anda bukan pengamat. Kalau saya mengamati kenapa Prabowo sampai membuat ala-ala militer, karena memang dia sedang mengumumkan kita perang. Betul nggak? Perang terhadap birokrat. Kalau bisa dipersulit, ngapain ini yang diperangi. Maka saya pun sedikit harus berperang. Seminim mungkin kita pangkas jemaat-jemaat dari sini, hanya jemaat-jemaat yang sudah, contoh, kalau awalnya dia menjadi jemaat, tujuannya supaya nanti kalau anaknya menikah ada yang memberkati, kalau dia mati ada yang menguburkan, gak apa-apa. Kita kasih waktu dia 1 tahun.
Tapi sudah sampai 4 tahun masih gitu-gitu, kita mulai pangkas. Walaupun resikonya jadi sedikit. Saya melihat durian-durian itu begitu. Ada namanya pruning. Bayangkan, ada ribuan buah durian montong ini. Dibilang begini, kita hanya menyisakan 100. 900 lagi di buang. Apa dampaknya? Lebih sehat. Pohon durian itu harus di-pruning, diguntingi kan. Kalau kita kan sayang kali begitu kan. Sayang kali begitu. Lebih bagus 5 tinggal dahan, tetapi maksimal daripada 50 dahan. Tapi rapuh semua. Kalau nih gue sawatik, mau putus sol, katanya. Kalau haci sawatik, sudah kuputuskan. Dengarkan ini. Maka kita minimalisir jemaat-jemaat yang sampai untuk waktu tertentu. Tetap dia seperti itu motivasinya. Lebih bagus dia mencari tempat yang lain. Agak kejam ini kan? Memang Yesus pun pernah mengatakan begitu, apakah engkau akan meninggalkan aku juga, katanya. Siapakah yang seperti engkau, kata murid-murid. Yang lain sudah meninggalkan dia. Itu ya, sadamai, katanya. Ya. Ada satu pendeta kita ini, dia menyampaikan dari mimbar. Dengar, gereja kita ini jangan pernah bawa di sini orang yang tidak jelas. Di sini tidak bisa diberkati yang seperti ini, yang seperti ini, yang seperti ini. Sama seperti firman Tuhan. Habis itu tahu, habis itu terus ada beberapa jemaat yang pindah. Itu namanya pruning. Lalu jangan sampai kita gini, kadang-kadang begini, orang nggak merasa di pruning, karena yang menggunting itu kan yang punya kan. Pernah nggak saudara lihat dahan menggunting dahannya sendiri? Ini dahan, terus dia menggunting sendiri enggak? Siapa yang menggunting? Ingat, ketika dia sudah tidak ada di situ lagi, berarti dia sudah kena pruning. Jadi kalau nanti ada jemaat di sini sudah nggak di sini lagi engkau, hanya gara-gara satu dan bukan karena kehendakmu, tapi karena memang sudah di pruning. Kejam, bukan kejam, tapi itu kebenaran. Kita membutuhkan juru selamat. Nah, kita bicara sekarang anugerah. Nah, kita sudah bicara tadi tentang dosa. Sampai sejauh ini gimana? Kalau di ujian gimana? Tentang dosa. Gimana Hana? Dia bisa kau jawab nanti. Makanya sudah bisa kalian, walaupun SMP, gunakan pemikiran yang matang. Menang udah mulai tuh game, semua saya tahu ini game jenis ini lupa game. Saya ada 50 jenis yang ini, jenis ini semua kau paham. Cobalah bayangkan. Tapi begitu firman Tuhan, nggak ada les agama masalahnya. Dan tidak ada orang tua yang pernah meleskan anaknya untuk agama. Betul nggak kira-kira? Betul nggak? Hah? Tetaplah. Saya tadi di WA si Ranita pagi-pagi. Pak Gem, doakanlah aku. Mungkin hari ini ya, aku udah mulai ngajar sekolah minggu. Bangga kita begitu. Nanti kemanapun kalian dilempar, tetaplah jadi pelayan Tuhan. Menang doa. Nah ini dia yang siapa? Contohnya, ini saya sini kok. Ini contoh sini kok di mana? Dia di Surabaya. Ibadah dia hanya 2 kali setahun. Contohnya ini ya. Contoh ini jangan ini langsung marah dia. Yang nggak adanya kita kasih contoh. Contoh. Tetaplah engkau eksis di dalam Tuhan dimanapun engkau berada. Amin. Di mana siapa sekarang si Marco di Iran katanya. Di Iran bayangkan tetapnya ibadah. Tetap ibadah, bukannya malah masuk. Bukan. Tetap. Amin. Di mana dia sekarang di Inggris tetap melayani Tuhan. Nah, orang Inggris ini. Di mana dia sekarang? Di Abu Dhabi tetap di sana eksis. Di mana dia sekarang? Di Jepang, malah dia jadi pendetanya sekarang. Tuh, bayangkan. Amin. Ini pulang dari luar negeri yang tadinya dia sopan, ini sudah mulai dicat pirang, cat sini Bu Ceri, mulai cat sendiri, udah hitam dibuat. Gimana? Pro sama bapaknya pun gimana? Udah enggak bapaknya lagi dibilang. Bayangkanlah kalau si Jun nanti contoh datang, gimana Boston? Sehat?
langsung. Bayangkan. Sekarang ya kalau si Jevi, Boston katanya, enak kali kita lah. Tapi kalau si Jian sekarang Boston, mati mau, ini mati mau. Anugerah atau keselamatan. Dengar ya, dosa lebih besar, bahkan jauh lebih besar dari kemampuan atau kekuatan manusia itu sendiri. Itu sebabnya manusia itu tidak mungkin mampu mengatasi dosanya sendiri dengan cara apapun kecuali dengan cara. Itu makanya ada ayat ini, Roma 6:23, sebab kematian adalah upah dari dosa, tetapi hidup sejati dan kekal bersama Kristus Yesus Tuhan kita adalah pemberian yang diberikan Allah oleh Allah dengan perhatikan, gratis. Tahu gratis? Siapa di sini yang pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah tetapi dipungut? PKH misalnya 10.000 itu ingat, itu bukan gratis. Kalau ada yang ngomong dan laporkan sama saya supaya saya doakan. Ingat ya, ingat ini. Keselamatan itu diberikan cuma gratis loh. Gratis. Kenapa gratis? Karena itu di luar kekayaan kita. Coba bayangkan kalau keselamatan itu dihargai 10M. Semua yang di sini bisa nggak selamat? Kalau secara pemikiran, sampai mati kita raktar papunggu 10 mati. Ada orang bukan malah mengumpulkan, sudah malah menebai boro-boro 10M pagi. Ini saya semakin kesini semakin bengkak utang saya bagian. Coba ya. Untunglah Tuhan itu baik, diberikan secara cuma-cuma. Makanya kita berikan sampai kita iya. Bayangkan kalau ada tiba-tiba orang yang memberikan Fortuner, ambil. Ayo sini dong. Dibawa ke Medan. Yang mana? Betul kau. Ambil. Datang sudah. Nanti ku ambil pun itu. Oke lah, kamu kasih gratis. Nanti pajaknya itu gimana? Udah ambil. Diambil. Berapa pajaknya? Sampai kau mati ku bayar pajaknya, kata Tuhan. Solarnya pun ku tanggung sampai mati. Sampai kita. Tuhan, mimpi enggak ini Tuhan? Mimpi enggak ini? Tuhan itu begitu. Diberikan secara cuma-cuma. Perhatikan. Amin. Lanjut. 2 Korintus 5:21. Kristus tidak berdosa, tetapi Allah membuat dia menanggung dosa kita supaya kita berbaik kembali dengan Allah karena bersatu dengan Kristus tidak berdosa. Jadi dosa kita itu ditimpakan atas Kristus. Dosa harus diselesaikan menurut tuntutan dosa itu sendiri yang yakni penebusan dengan nyawa. Jadi dosa nggak bisa diselesaikan menurut cara kita. Oke. Saya mingguan ikon huatak jemaat katai. Itu tidak mengurangi dosa. Karena dosa itu tak perlu dikurangi. Dosa itu sudah ada porsinya. Mau Anda kudus pun sepanjang hari, dosamu nggak berkurang. Itu sebabnya dosa itu sama dengan hutang. Hutang apa Pak Gembala? Hutang nyawa. Ibrani 9:22. Memang menurut hukum agama Yahudi, hampir segala sesuatu disucikan dengan darah. Kenapa darah? Karena darah, di dalam darah ada nyawa. Di dalam darah ada nyawa. Itu makanya orang Yahudi tegas itu di dalam perjanjian lama. Ya. Di dalam darah ada nyawa. Dan dosa hanya bisa diampuni kalau ada penumpahan darah. Artinya nyawa ganti nyawa. Itu tuntutan dosa. Nyawa ganti. Nah, Pak Gembala, berarti kalau begitu, kalau bisanya nyawa ganti nyawa, berarti nyawa saya korbankan supaya saya tidak berdosa. Tidak bisa. Karena nyawa yang dikorbankan itu ada syaratnya. Kolose 2:13 ayat sampai 14. Dahulu kalian sudah mati secara rohani karena kalian berdosa. Dan karena kalian tidak disunat secara. Kenapa kita nggak disunat lagi? Kenapa Yesus disunat? Bukankah kita mengikuti teladan Yesus? Kita nggak disunat. Ingat, Yesus hidup di dalam hukum Taurat. Makanya dia disunat. Karena sunat itu tuntutan hukum. Sesudah Yesus mati, sekarang ada sunat di dalam hati. Amin. Tetapi sekarang Allah menghidupkan kalian bersama-sama dengan Kristus. Allah sudah mengampuni segala. Sudah. Bukan?
dan membatalkan surat hutang. Ada kian hutang kita, hutang nyawa. Hutang nyawa yang tidak mungkin bisa dibayar. Yang mengancam kita dengan syarat-syarat yang berat. Apa itu syaratnya? Hukum Taurat. Dengan menyelipkan surat itu pada kayu salib, Allah menghapuskan semua. Tuntutan hukum Taurat itu dihapuskan dengan darahnya. Oleh darah yang kudus. Oh, ini karena salib. Nah, si patangnya ngudang bilu. Nah, tunggu waktu di perlu dia mengatur. Syarat menjadi penebus itu, ingat ya. Jadi nggak boleh. Aku kalau bisa nyawa mengganti nyawa Pak Gembala, berarti nyawa saya bisa untuk sepadan nggak nyawa saya dengan dosa saya nggak sepadan. Dengar, dosamu jauh lebih besar daripada nyawamu. Karena untuk menjadi korban ada dua syarat. Yang pertama apa? Syaratnya harus manusia. Dari syarat yang pertama ini memenuhi syarat nggak kita? Memenuhi syarat. Jadi Pak Buas ini memenuhi syarat untuk jadi korban. Nanti kita korbankan dia. Tetapi syarat yang kedua ini nggak dapat dia apa itu? Walaupun rokoknya sempurna, tapi nggak ada manusia yang sempurna, betul nggak? Ada nggak di Manikataran yang sempurna? Siapa tahu tetangga kalian ada yang sempurna di sana? Ada? Nggak ada. Loh, kita bilang begini, ada orang sempurna kalau dia nggak marah. Kalau Anda mulai lahir sampai mati nggak pernah marah, nggak pernah melotot matanya, itu tidak jadi jaminan sempurna. Karena hanya satu yang sempurna, siapa itu? Allah, Yesus. Amin. Sempurna tidak berdosa. Syarat itu tidak mungkin bisa dipenuhi oleh manusia itu sendiri. Itu sebabnya apa? Roma 3:23. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, Nasia ginjang doa roh berita naik baru Allah sendiri dalam rupa insan. Hola sido di pargojek dari hafal-hafal. Anggo sido pargojek ki. Tadi ada berarti. Sido. Allah sendiri. Dengar. Di bumi ada enggak manusia? Banyak. Ada yang sempurna? Di surga ada enggak manusia? Enggak ada. Ada enggak yang sempurna? Ada. Di bumi ada manusia tapi enggak sempurna. Di surga enggak ada manusia tapi ada yang sempurna. Itu sebabnya Allah itu turun. Lihat ini. Turunlah dia mengambil rupa manusia yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati ingat sekali lagi. Di bumi ada manusia? Tapi nggak ada yang sempurna. Di sorga nggak ada manusia. Tapi kalau manusia menjadi sempurna, mungkin nggak? Tapi kalau yang sempurna itu menjadi manusia, mungkin nggak? Bagaimana caranya? Sebab bagi Allah tidak ada yang bisa Allah kalian beranak katanya. Cobalah bayangkan. Coba jelaskan tentang konsep Tritunggal menurut Alkitab. Bisa nggak dijelaskan itu? Bisa. Nggak ada manusia yang bisa menjelaskan itu. Itu makanya Paulus mengatakan sekarang kita hanya tahu dia dari samar-samar. Nanti di sana baru kita seperti aku dikenal, demikian aku mengenal dia. Nggak bisa kita pahami tentang konsep kekristenan Tritunggal itu secara sempurna. Hanya dasar-dasarnya aja, saudara. Nah sekarang agama-agama seberang, agama yang lain, mari jelaskan kepada kami. Kalau bisa engkau jelaskan, maka saya akan menjadi Kristen katanya. Ingat, Anda menjadi Kristen bukan atas kehendak Anda sendiri. Sejuta kali Anda mau menjadi orang Kristen, kalau Tuhan tidak memberikan Anda kasih karunia, tetap Anda menjadi non-Kristen. Walaupun Anda agama namanya Muluk Lono, tepat tanggal lahir 11 Februari tahun 1907. Status hidup masih hidup di bawah 1907. Agama Kristen Protestan.
Seperti si Pinsi. Kristen Protestan. Kristen Protestan. Nggak tahu bilang Protestan. Protestan. Sekarang udah tahu dia. Ya. Walaupun Anda memilih menjadi beragama Kristen, kalau Anda tidak dipilih Tuhan. Jadi ada, berikan kami. Kalau Anda bisa jelaskan, maka detik ini saya akan meninggalkan agama saya. Saya menjadi orang Kristen. Agama yang lain bisa gampang, tapi menjadi Kristen itu tidak semudah itu, bro. Bisa mudah, bisa nggak mudah, tergantung kehendaknya. Amin. Bersyukurlah hari ini Anda menjadi Kristen. Walaupun Kristen yang jugal bau, tetaplah. Karena hari ini pelanggarannya kita. Amin. Nanti dinyanyikan lagu itu ya. Makanya saya sudah mulai konsep ini, nanti pembuka lagu kita apa. Ya. Nanti bikin begini, mana sesi acara bikin begini, tampil lagu Natal. Noel, Noel. Ini kan ada di sini bagus-bagus. No. Jadi nggak langsung, puji Tuhan, saudara-saudara, hari ini kita akan meninggikan nama Tuhan yang seperti biasa, seperti hari Minggu. Ini nanti banyak drama kolosalnya. Udah makin stres sekalian. Berpuasa, minta hikmat dari Tuhan. Amin. Lagu-lagu Natal dinyanyikan, kidung-kidung Natal. Haleluya. Puji Tuhan. Allah sendiri dalam rupa insan. Kenapa dia menjadi manusia? Karena manusia di bumi nggak mungkin sempurna, nggak mungkin bisa. Lebih mungkin yang sempurna itu menjadi manusia. Itu sebabnya dia dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan dia dibunuh. Apa yang dilakukan Adam atau berdosa tidak sebanding dengan apa yang dilakukan Yesus. Ini sering saya sudah sampaikan ini. Gara-gara perbuatan Adam apa dampaknya? Jadi salah kita kan? Jadi salah. Gara-gara perbuatan Adam kita jadi berdosa. Gara-gara Adam kita tidak taat. Sekarang dengar, apa yang dilakukan Yesus 2000 tahun yang lalu itu tidak sepadan dengan apa yang dilakukan Adam. Kita lihat ini. Roma 5, 17, 19. Sebab ini kita baca bersama-sama, ngomong-ngomong kita tinggi. 1, 2, 3. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa. Sebentar dulu. Sebab jika oleh dosa satu orang, dosa siapa? Maut telah sehingga kita menjadi berdosa, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia. Ini tema Natal kita, abundance of grace. Abundance. Jadi ada kelimpahan kasih karunia. Tema kita adalah kelimpahan kasih karunia. Amin. Dan anugerah. Kebenaran kita itu dianugerahkan. Amin. Sehingga yang tidak mungkin benar sekarang dibenarkan kita, diberikan secara cuma-cuma. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran. Pelanggaran siapa? Adam. Semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran. Perbuatan siapa itu? Semua orang beroleh untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang. Ketidaktaatan siapa? Semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian oleh ketaatan satu orang siapa itu? Semua orang yang percaya menjadi orang. Katakan, saya orang benar. Saya orang benar. Jadi Pak Gim, kemarin kan aku berantem sama dia. Tetap mengaku orang benar? Iya. Iya. Dasar kita menjadi orang benar adalah bukan atas dasar perbuatan kita, tapi perbuatan Dia. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan.